Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, serta kita sebagai pengikutnya yang insya Allah diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allah sebagai zat yang tidak terpengaruh oleh seluruh ciptaannya. Ia independen, ia berdiri sendiri, dan ia serba maha tahu. Tentu tidak butuh kepada selain dirinya. Dia berdiri sendiri, qiyamuhu binafsih. Maka kemudian muncul pertanyaan, mengapa kemudian kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal dia tidak butuh pada kita untuk menyembahnya? Mengapa kemudian kita masih diminta, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menyembah dirinya? Tak lain karena Allah menyayangi kita sebagai makhluk ciptaannya. Allah menyayangi kita sebagai manusia, sehingga kita diminta untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu sifatnya adalah yang maha adil. Sehingga ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperlakukan kita dengan adil dan penuh kasih sayang, karena Ia adalah yang maha adil dan maha berbelas kasih kepada makhluknya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada makhluk-makhluk yang menyembah Dia. Sedangkan jika kita kemudian tunduk kepada selain Allah, terlebih jika kita tunduk kepada manusia, yang mana di sini manusia bukanlah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, maka Ia pasti akan berbuat zalim kepada kita, seperti menindas dan menjadi sosok yang otoriter kepada kita. Kita dapati banyak contoh dalam kehidupan ini. Misalnya, ketika seseorang mengabdi kepada Fir'aun dan orang itu mengabdi pula kepada Namrud, maka Fir'aun dan Namrud berlaku otoriter, berlaku zalim kepada orang-orang yang mengikuti dan mengabdi kepadanya. Oleh karena itu, sebenarnya kita bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena Allah ingin disembah oleh kita, tapi Allah merelakan zatnya untuk disembah karena begitu kasihnya Dia kepada kita, dan karena Dia takut kita menyembah kepada selainnya yang menyebabkan kita akan tertindas. Maka Allah memperkenankan kita untuk menyembah Allah agar kita dapat menyembah yang layak untuk disembah, karena di sini Allah memberikan rahmat serta keadilan kepada orang-orang yang menyembahnya, dan Ia pula mensejahterakan orang-orang yang menyembahnya. Inilah sebenarnya poin utama dari agama Islam itu sendiri. Orang sering berpikir bahwa seolah-olah agama Islam ini adalah persembahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah agama ini hanya berisi tentang ajaran-ajaran bagaimana kita menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan Allah itu sendiri. Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Allah tidak butuh atas semua ibadah kita, penyembahan kita, dan lain sebagainya. Itulah justru yang membedakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan sesembahan lain yang disembah oleh manusia, yang mereka mempersembahkan darah, bahkan nyawa kepada Tuhannya, karena mereka menganggap bahwa Tuhannya aus akan nyawa dan darah. Allah tidak seperti itu, sehingga Allah tidak butuh kita menyembah kepadanya. Kalaupun kita kemudian diminta untuk menyembah, maka itu diri kita. Begitu pula agama Islam itu sendiri. Seharusnya ia diposisikan sebagai agama, bukan hanya untuk kita mensyukuri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, tapi yang utama adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk perdamaian manusia, untuk kebaikan manusia. Yang pada intinya adalah agama Islam itu adalah agama yang berorientasi kepada kemanusiaan. Tidak hanya berorientasi kepada keketuhanan, ia menjadi agama yang humanis, tidak hanya teosentris. Sehingga kita dapati maka Islam mengajarkan di dalamnya adalah ajaran-ajaran yang memuliakan manusia. Segala jenis manusia dimuliakan Islam. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa siapa yang membunuh satu orang, maka ia disetarakan dengan membunuh seluruh nyawa yang ada di semesta. Dan siapa yang memberikan penghidupan pada satu orang, maka ia setara dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Begitu besar penghargaan Allah kepada manusia.
Ia disebut sebagai ciptaan yang begitu agung. Ia diberikan akal, diberikan hati, bahkan diberikan cahaya yang diambilkan dari Allah sendiri. Sebagai bentuk penghormatan kepada manusia, maka akan menjadi aneh bagi kita jika ada orang yang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasnamakan Tuhan, kemudian menghabisi nilai-nilai kemanusiaan, bersikap tidak adil, bahkan melakukan teror kepada sesama umat manusia hanya karena sebagai bentuk persembahan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki kita hidup dalam kemanusiaan, dalam keadilan, dan dalam perdamaian. Karena pada dasarnya, Islam itu untuk kemanusiaan.